Di episode sebelumnya kita melihat Jiling telah sampai di depan Chu Feng dan sekarang dia mencoba untuk menyerangnya. Chu Feng heran apa yang terjadi pada Jiling, mengapa dia ingin menyerangnya. Namun kemudian terungkap bahwa sebenarnya ini bukan Jiling, melainkan Yang Tian yang datang untuk membunuh Chu Feng dengan menyamar. Jadi Chu Feng mulai bertarung dengan Yang Tian menggunakan kekuatannya. Dia tidak hanya bertarung, dia menghajarnya habis-habisan dan kondisinya menjadi sangat buruk akibat pukulan tersebut. Setelah itu, Chu Feng berhasil membunuhnya. Namun saat itulah dia mengetahui bahwa Sekte Dewa Pedang telah menyerang Sekte Qinglong dan telah menghancurkan semua makam leluhurnya. Mengetahui hal ini, Chu Feng menjadi sangat marah dan berkata bahwa dia tidak akan melepaskan orang-orang dari Sekte Dewa Pedang itu. Jadi di awal episode ini kita melihat adegan di mana orang-orang dari Sekte Dewa Pedang yang telah masuk ke dalam Sekte Qinglong mulai membunuh orang-orang yang ada di sana dan menghancurkan semua makam leluhur mereka. Master dari Sekte Dewa Pedang juga ada di sana. Alasan dia melakukan ini adalah karena salah satu murid Sekte Qinglong telah membunuh putranya, sehingga dia balas dendam untuk menenangkan arwah putranya yang telah mati. Setelah pembantaian itu telah selesai, semua murid serta ketua Sekte Dewa Pedang meninggalkan Sekte Qinglong. Beberapa saat kemudian, Chu Feng dan Jiling sampai di tempat makam leluhur. Chu Feng sangat sedih dan juga marah melihat sekte dan makam leluhurnya dihancurkan. Saat itulah dia berkata bahwa dia akan membalas semua penghinaan itu dengan cara yang sama. Dia berjanji tidak akan melepaskan satupun orang dari Sekte Dewa Pedang. Mendengar hal ini, Jiling mulai berkata kepada Chu Feng bahwa dia juga akan ikut bersamanya. Chu Feng tidak mengizinkannya karena perjalanannya bisa menjadi sangat berbahaya. Tetapi Jiling juga kekeh bahwa dia harus ikut bersamanya untuk membalas dendam Chu Feng. Alasan Jiling harus ikut bersamanya karena Chu Feng selalu membantunya dengan taruhan nyawanya. Jadi dia juga akan melakukan hal yang sama. Tanpa pikir panjang, Chu Feng pun mengiyakannya. Setelah itu kita melihat adegan di sebuah kedai teh di mana seorang pria datang terlihat cukup misterius dan banyak burung hinggap di atasnya. Setelah sampai ke kedai teh itu, dia berkata kepada pemilik toko untuk membuatkan satu kendai arak serta beberapa piring kacang. Setelah itu, pria itu duduk dengan tenang di meja, dan pada saat dia sudah duduk, dia melihat murid-murid dari Sekte Dewa Pedang di meja sebelah yang sedang mengobrol satu sama lain. Mereka mengatakan bahwa Sekte Qinglong tidak akan pernah datang ke Sekte Dewa Pedang karena mereka semua telah melarikan diri. Dan semua murid Sekte Qinglong adalah pengecut termasuk Jiang Tianyi yang telah membunuh ketua muda Sekte Dewa Pedang. Mendengar hal ini, Chu Feng menjadi sangat marah. Dia hendak menghabisi mereka, namun Jiling menenangkannya agar jangan membuat masalah di sini sekarang. Tapi kita melihat pria misterius yang ada di sana langsung melemparkan arah ke arah murid Sekte Dewa Pedang. Murid Sekte Dewa Pedang tidak terima karena wajahnya telah disiram. Mereka hendak menyerangnya, tetapi tepat saat itu Chu Feng mengaktifkan kekuatannya, sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan pedangnya sendiri. Pada saat itulah, pria misterius segera mengaktifkan kekuatannya dan memberikan satu tebasan yang membuat semua murid Sekte Dewa Pedang yang ada di sana tewas. Setelah itu, pria misterius bertanya apakah benar dia adalah Chu Feng dari Sekte Qinglong. Chu Feng tidak mengiyakannya, tetapi pria itu langsung maju untuk menyerang Chu Feng. Chu Feng terkejut melihatnya, mengapa dia menyerangnya, dan dia juga mencoba bertarung dengan pria itu menggunakan kekuatannya dan bertanya padanya siapa dia sebenarnya. Tapi pria di depannya itu tidak mendengarkan apa-apa, sebaliknya dia terus melakukan serangan demi serangan terhadap Chu Feng. Jiling juga maju ke tengah dan mereka berdua bersama-sama mencoba menyerang pria itu. Tapi pria itu sendirian bisa menangani mereka berdua. Pria itu sangat kuat. Kawat Chu Feng dan semua serangan Jiling berhasil dia hindari. Pria itu menggunakan pedang ganda dan pedang gandanya terlihat sangat luar biasa. Serangan gabungan Chu Feng dan Jiling seakan tidak berarti baginya. Setelah dia melihat Chu Feng menggunakan 3 teknik petir, dia mulai berkata bahwa setelah sekian lama dia tak menyangka selain dia akhirnya ada orang kedua di Sekte Qinglong yang bisa menggunakannya. Setelah mendengar itu, Chu Feng tersenyum karena dia mengenalinya. Dia pun meminta pria itu untuk berhenti. Ternyata pria misterius itu adalah kakak seperguruannya Jiang Tianyi. Pertempuran mereka pun berakhir di sana. Kemudian mereka bertiga duduk dengan tenang di dalam perahu. Mereka sedang minum teh. Jiang Tianyi memberitahu Chu Feng bahwa orang-orang dari Sekte Dewa Pedang sangat berbahaya. Karena alasan inilah dia menyerang Chu Feng. Dia ingin melihat apakah Chu Feng memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi orang-orang dari Sekte Dewa Pedang.
Tapi Jiling mulai berkata kepadanya bahwa ini semua terjadi karena dia telah membunuh Tuan Muda dari Sekte Dewa Pedang, sehingga orang-orang dari Sekte Dewa Pedang menjadi sangat marah. Jiang Tianyi mulai berkata bahwa dia pernah bertarung dengan Tuan Muda dari Sekte Dewa Pedang, tetapi dia tidak membunuhnya, hanya mengambil pedang milik Tuan Muda dari Sekte Dewa Pedang. Namun rumor yang tersebar adalah Jiang Tianyi sendirilah yang membunuhnya. Mendengar hal ini, Chu Feng pun berkata bahwa benar dialah yang mereka lihat, tetapi di balik itu adalah ulah Dian Tian yang telah memanfaatkan senjata unik yang memungkinkan dirinya berubah menjadi seseorang yang dia inginkan. Dia menggunakan topeng anehnya untuk mengambil wujud Jiang Tianyi. Setelah itu dia pergi untuk menyerang Tuan Muda dan mengambil nyawanya. Karena alasan inilah orang-orang dari Sekte Dewa Pedang mengira bahwa Jiang Tianyi orang yang membunuh Tuan Muda mereka. Seketika mereka sadar bahwa Sekte Qinglong dan Sekte Dewa Pedang telah dijadikan bidak oleh orang lain. Tapi sekarang orang-orang dari Sekte Dewa Pedang sudah menyerang dan telah menghancurkan makam leluhur mereka, maka mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Di sisi lain kita melihat adegan di Sekte Dewa Pedang di mana ketua sekte datang menemui leluhurnya. Dan di sini kita melihat semua jiwa dari Sekte Qinglong telah digantung. Ketua sekte berkata kepada leluhurnya bahwa mereka sudah melakukan semua persiapan, hanya tinggal menunggu kapan Chu Feng dan kawan-kawannya datang ke sini. Begitu mereka datang, mereka akan menghabisinya. Ketua sekte itu menyampaikan kepada leluhur bahwa kematian putranya terasa janggal. Mungkin kematian putranya tidak ada hubungannya dengan Sekte Qinglong. Mendengar perkataan ketua sekte, leluhur itu menjadi marah karena berani meragukan kematian cucunya. Melihat leluhur marah, ketua sekte tidak berkata apa-apa lagi dan meninggalkan tempat leluhur berada. Sementara itu di luar, semua murid yang ada di sana berdiri menunggu kapan Chu Feng dan Tianyi akan datang. Setelah sampai di Sekte Dewa Pedang, Chu Feng mulai menyerang semua murid menggunakan kekuatannya. Dia telah menusuk banyak orang begitu saja. Murid-murid mencoba menghadapinya, tapi di depan kekuatan Chu Feng mereka tidak bisa bertahan karena bersamanya ada Jiang Tianyi. Jiang Tianyi adalah pria yang sangat misterius. Dia memiliki kekuatan es dan api. Jadi terkadang dia menggunakan kekuatan es, terkadang menggunakan kekuatan api. Bersamaan dengan itu, Jiling juga meluncurkan serangan. Dia terus membunuh semua murid menggunakan kekuatannya. Mereka bertiga telah menghabisi semua murid yang ada di pintu masuk yang telah ditempatkan oleh sang leluhur. Setelah itu, Chu Feng berteriak supaya Murongyi keluar. Tapi yang keluar adalah ketua sekte. Dia mulai berkata kepada mereka bertiga bahwa mereka harus mati di sana. Dia segera memanggil semua murid yang langsung mengepung mereka bertiga. Mereka bertiga tidak gentar. Chu Feng mengeluarkan kapak asura miliknya serta mulai menggunakan kekuatan iblisnya. Dia menggunakan kekuatan iblisnya untuk menghancurkan semua murid yang ada di sana. Murid-murid di sana sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Satu dibunuh, 10 lagi datang. Tapi kapak Chu Feng dan kekuatan teman-temannya bersatu menghancurkan semua murid. Murid di pintu masuk dibunuh dalam beberapa saat. Ketua sekte melihat pemandangan ini dan benar-benar terheran-heran. Mengapa para murid itu tidak bisa melakukan apa-apa? Jadi dia sendiri pergi untuk menghadapi Jiang Tianyi. Dia mulai berkata padanya bahwa Jiang Tianyi tidak akan selamat. Dia telah membunuh putranya. Hari ini dia tidak akan selamat hidup-hidup. Jiang Tianyi mulai menyerangnya. Sementara itu Chu Feng sedang mencari keberadaan sang leluhur. Dia mengetahui bahwa leluhur itu bersembunyi di bawah tanah. Jadi dia memukul tanah dengan kapaknya dengan serangan yang begitu brutal sehingga seluruh tanah terbelah, dan setelah itu dia mulai pergi ke bawah tanah. Setelah Chu Feng melihat jiwa yang tergantung, dia langsung terbang ke sana dan mengumpulkan semuanya. Setelah itu dia mulai menyerang murid satu persatu yang ada di sana. Jiling juga tidak tinggal diam. Dia langsung meluncurkan serangan habis-habisan ke murid yang ada di sana. Semua murid di sana telah terbunuh dengan kekuatan mereka berdua. Melihat semua muridnya terbunuh, sang leluhur mengaktifkan sebuah formasi menggunakan pedangnya. Formasi ini bisa membuat orang yang telah tewas hidup kembali. Setelah formasi itu aktif, seketika semua murid yang telah terbunuh hidup kembali dan langsung menyerang mereka berdua. Tetapi hal ini tidak membuat mereka berdua gentar. Mereka tetap menyerang semua murid yang telah hidup kembali itu. Mereka sudah pernah membunuh mereka sekali. Membunuh mereka lagi tidak masalah bagi mereka. Dia kembali membunuh semua murid. Chu Feng tidak akan melepaskan siapapun di sini. Di depan kekuatannya tidak ada murid yang bisa bertahan. Dia memanggil Dragon Spiritnya dan dia terus membunuh mereka semua. Sementara itu, Jiling sedang menghadapi para murid. Melihat hal ini, leluhur segera melancarkan serangan tebasan terhadap Jiling. Tapi Chu Feng segera datang menyelamatkan Jiling. Karena alasan inilah nyawanya terselamatkan. Kalau tidak, Jiling pasti sudah mati sekarang. Melihat hal ini, leluhur itu menjadi
sangat marah. Di sisi lain, Jian Tianyi masih berhadapan dengan ketua sekte. Ketua sekte itu masih dalam keadaan sangat marah sehingga dia melakukan banyak serangan terhadap Jian Tianyi. Tapi Jian Tianyi juga mengejar habis-habisan. Pertarungan keduanya terlihat sangat seimbang dan saat itulah ketua sekte mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan itu mengeluarkan senjata dan langsung terbang ke arah Jian Tianyi. Melihat hal ini, Jian Tianyi tidak tinggal diam. Dia mengaktifkan kekuatannya. Setelah mengaktifkan kekuatannya, dia langsung membuat serangan yang sangat luar biasa. Dia memanggil sosok roh yang sangat mengerikan yang terlihat seperti binatang buas. Setelah memanggil roh binatang itu, dia langsung siap untuk menyerang ketua sekte. Ketua sekte itu pun sejenak terkejut melihat serangannya. Kita melihat serangan binatang buasnya menghancurkan gulungan itu dan juga melemparkan ketua sekte hingga terpental jauh. Kondisi ketua sekte itu menjadi sangat buruk. Dia sudah sekarat. Di dalam dirinya sama sekali tidak ada tenaga lagi yang tersisa. Melihat hal ini, leluhur sangat terpukul karena dia melihat putranya mati di depan matanya sendiri. Dia bersumpah akan membunuh Jian Tianyi dengan tangannya sendiri. Dia benar-benar tidak menerima kenyataan. Cucunya telah mati dan putranya juga telah mati. Dengan penuh amarah, dia langsung mengaktifkan seluruh kekuatannya untuk membunuh mereka bertiga. Di sisi lain, Chu Feng, Jian Tianyi, dan Jiling sudah siap untuk melawan leluhur. Tapi sekarang, siapa yang akan menang dalam pertarungan ini? Semua itu akan diperlihatkan kepada kita di episode selanjutnya. Terima kasih telah menyimak alur cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan see you guys.